Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Okti dan Pak Badrus. Selamat siang, Selamat Bu Nur. siang, Bu Nur. Oke. Salam sehat dan bahagia untuk teman-temanku semua, Ibu Okti dan Pak Badrus. Siang ini, alhamdulillah kita akan mengadakan kegiatan coaching. Nah, namun sebelum sesi ini dimulai, perkenalkan di sini saya Nur Aswadun Hasanah akan bertindak sebagai pengamat, untuk Ibu Okti Ciptanti sebagai coach dan Pak Badrus Samsi sebagai coachee. Oke, namun sebelum kegiatan coaching ini dimulai, mari kita diskusikan bersama rubrik penilaian percakapan coaching yang akan kita laksanakan siang ini. Untuk Ibu Okti, nanti saya akan beberapa akan mengajukan beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan kali ini. Siap ya Ibu Okti ya? Yes, siap. Oke. Untuk sesi coaching hari ini, kiranya Ibu Okti itu akan seperti apa? Oh iya, baik Bu Nur. Pada kesempatan ini saya sebagai coach akan melakukan coaching menggunakan alur Tirta. Oh, oke. Keren sekali. Berarti nanti Ibu Okti akan menggunakan alur Tirta ya, dari tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi maupun tanggung jawab, seperti itu ya Bu ya. G. Iya. Nah, di sini nanti semoga dari coaching kegiatan hari ini, semua kegiatan tersebut dari alur Tirta dari tujuan sampai akhir bisa nampak seperti itu ya, sesuai rubrik ya Bu ya. G. Iya. Untuk yang kedua, kiranya dari kompetensi yang dikembangkan itu Ibu Okti akan mengembangkan kompetensi apa selaku coach? Oh, baik Bu Nur, kompetensi yang akan saya kembangkan sebagai coach adalah ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan Iya. mengajukan pertanyaan berbobot. Wah, iya, oke, keren sekali. Memang untuk kegiatan kompetensi seorang coach itu ada 3, yaitu tadi sudah disebutkan oleh Ibu Okti. Namun dari ketiga kompetensi tersebut itu kiranya kompetensi mana yang akan difokuskan di observasi? Ya, kompetensi spesifik yang ingin saya akan observasi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Berarti dari kompetensi kegiatan mengajukan pertanyaan berbobot itu kira-kira tentunya yang namanya sebuah kompetensi itu kan ada kita katakan sukses atau belum sukses, itu kira-kira dari semuanya itu indikator ketercapaian agar kompetensi yang Ibu tadi sudah sampaikan itu tercapai, itu kira-kira dari mengajukan pertanyaan berbobot itu apa saja Bu Okti? Baik Bu Nur, untuk indikator ketercapaian dari mengajukan pertanyaan berbobot yang akan saya gunakan yaitu yang pertama menentukan kata kunci, yang kedua membuat rangkaian kata yang nantinya membuat pertanyaan itu sifatnya terbuka. Kemudian yang ketiga nanti mengajukan di saat atau di momen yang tepat, mengajukan pertanyaan berbobot tersebut di momen yang tepat. Demikian Bu Nur. Oh iya, jadi dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, akan kita tekankan untuk observasinya meliputi 3 tadi ya Bu ya. Menentukan kata kunci ya, terus mengajukan pertanyaan terbuka, dan pengajuannya itu pada momen yang tepat, seperti itu ya Bu ya.
Kita sepakati Nggih. seperti itu ya untuk observasinya. Nggih. Oke, terima kasih. Ini sudah saya catat semua. Nah, untuk sesi ini saya serahkan sepenuhnya waktunya kepada Ibu Okti dan Pak Badrus untuk memulai sesi coaching kali ini. Monggo. Baik Bu Nur, terima kasih atas waktunya. Mari Pak Badrus, kita segera mulai nggih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Gimana Pak Badrus ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Oh, iya. Apa nih rencana pertemuan kali ini yang ingin Pak Badrus sampaikan kepada saya? Ya, ini saya ingin ngobrol terkait dengan semangat belajar Ibu. Jadi semangat belajar semangat belajar untuk rekan-rekan saya itu kurang. Mereka kurang bisa untuk adaptif ya, kayak kurang memiliki motivasi untuk selalu belajar. Katanya kan belajar sepanjang hayat. Rekan-rekan itu sering menasihati anak-anak, murid-murid untuk terus belajar, tetapi diri mereka atau diri kita sebagai seorang guru itu ternyata masih juga kurang, itu kan kurang enak lah ya, kita nyuruh anak belajar tetapi kita sendiri nggak mau belajar itu. Iya. Nah ini Pak Badrus itu melihat rekan-rekan yang semangat belajarnya kurang ya dan kurang adaptif ini. Ini Pak Badrus ini kalau boleh saya tahu nih, apa sih tujuannya Pak Badrus ini untuk membuat teman-teman ini bersemangat itu? Ini tentunya kan kita hidup di era yang modern lah. Kita bukan hidup di era perjuangan, kita bukan hidup di era penjajahan, kita hidup di era kita sudah merdeka, kita dalam rangka mengisi kemerdekaan. Yang namanya teknologi, ilmu pengetahuan itu semakin berkembang. Sedangkan tugas kita adalah menyiapkan generasi bangsa kita untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kalau gurunya saja tidak mau menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, bagaimana mereka itu bisa menyiapkan generasi bangsa kita itu agar sesuai dengan kebutuhan zaman? Itu saja sih Bu sebenarnya. Agar kalau misalnya mudahnya kan gurunya aja ketinggalan, bagaimana dia mau mengajak muridnya agar tidak ketinggalan gitu kan kayak mustahil aja gitu kan kalau tidak mengikuti gitu loh. Nah, iya betul. Nanti kalau itu sudah berjalan, itu apa ukuran keberhasilan dalam pertemuan ini? Yang pertama nanti rekan-rekan itu tergugah, memiliki semangat untuk boleh dibilang apa ya, semangat untuk kepo terhadap dunia pendidikan, perkembangan dunia pendidikan itu lebih kepo lagi. Yang tadinya mereka ayem-ayem aja, terus akhirnya mereka tergugah untuk bisa semangat, bisa mendapatkan banyak ilmu ataupun banyak pengetahuan baru yang sangat bermanfaat bagi murid gitulah. Ya, baik. Kalau melihat permasalahannya tentang semangat belajar yang kurang adaptif juga, ayem-ayem, padahal kita harus belajar sepanjang hayat nggih. Nah, pada kali ini kesempatan yang dimiliki Pak Badrus sekarang itu bagaimana ini? Kalau melihat ini? Kalau berbicara kesempatan, ini kesempatan bagi saya untuk mampu memberikan sebuah pengetahuan apa yang saya miliki itu ini memang belum begitu drastis terlihat ya, karena saya lihat, saya juga ingin menggerakkan teman-teman, saya juga ingin mengajak teman-teman untuk ayolah jangan melulu di zona nyaman. Itu saya sadar diri powernya kurang, tetapi
dengan kapasitas saya sebagai seorang guru penggerak, di sini saya eh, boleh atau bisa bilang bahwa apa yang saya miliki, apa yang saya ketahui itu lebih dari teman-teman gitu. Oh iya 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 iya. Mohon maaf Ibu, itu mic-nya unmute kayaknya. Iya. Iya. Terima kasih Pak. Kalau melihat kesempatannya seperti itu dari skala 1 sampai 10 ini posisi yang dalam pencapaian tujuan ini di posisi berapa Pak? Untuk rekan-rekan itu untuk posisi sekarang, untuk semangat mereka, semangat dalam hal belajar itu boleh dibilang masih rendah ya, masih mungkin ya kalau dibilang masih di angka 5 atau mungkin malah ada yang di bawah 5, karena teman-teman itu memandang bahwa keseharian mereka itu datang ke sekolah itu tujuan awal mereka, boleh dibilang itu berangkat hanya untuk kayak orang ke pabrik gitu loh, kayak orang buruh pabrik, mereka datang ke sekolah pulang, bukan sepenuhnya untuk kependidikan, Iya iya iya. hanya menggugurkan kewajiban bahwa mereka punya kewajiban mengajar, ya udah berangkat ngajar, udah itu pulang gitu loh, masih seperti itulah. Oke. Nah, ini kalau untuk dari 1 sampai 10 baru 5, kira-kira agar mencapai target ini upaya apa Pak yang akan Pak Badrus lakukan? Kalau saya sih tidak meluluk tidak muluk target saya sampai 10 sih enggak lah ya, mungkin 7 atau 8 itu bisa tercapai ya, itu sudah menurut saya sudah bagus dengan keadaan yang sekarang. Dan untuk melaksanakan atau untuk mencapai itu, saya pengennya itu kepala sekolah itu lebih juga responsif ya, karena begini, kepala sekolah itu ini kan tempat saya belum definitif. Nah, ini ketika ada suatu ide atau gagasan, saya pengennya ini kepala sekolah, ayo, oh ya ini idenya seperti ini bagus. Atau kalau misalkan saya melontarkan sebuah ide, kepala sekolah kalau misalkan belum memahami, saya harapannya kepala sekolah, kalau itu seperti itu sih baiknya bagaimana, seperti apa. Jadi lebih tangkap, pinginnya ya, saya ingin ngobrol ke kepala sekolah, terus kepala sekolah mungkin tanggapannya juga enak. Artinya enak itu kadang-kadang begini, terkadang kepala sekolah itu tanggapannya begini sih, saya yang menyebabkan saya bingung. Oh ya udah, itu bagus, silakan dilaksanakan, itu kan silakan dilaksanakan, itu kan kayak membolehkan, tetapi kayak kita nggak diberi jalan, itu kan akhirnya kan mentok lah. Iya, saya mau gerak bagaimana itu kan kalau nggak dikasih jalan. Dan harapan saya itu sebenarnya kepala sekolah itu selain silakan, ayo bareng-bareng, nanti saya yang memulai untuk teman-teman seperti ini atau programnya mau seperti apa, nanti saya yang membuka ke teman-teman, nanti kita bareng-bareng, itu kan lebih enak gitu loh, gitu. Itu Iya sih iya iya. inginnya saya seperti Jadi, itu. nah, kalau inginnya Pak Badrus seperti itu ada baiknya juga itu. Eh, Coba apa nih kekuatan untuk mencapai tujuan itu? Kalau melihat tadi kan kepala sekolahnya sepertinya ya silahkan ya gitu aja ya. Mungkin Pak Badrus akan lebih bersiap lagi nih kalau sudah tahu apa nih kekuatan Pak Badrus gitu. Untuk saat ini yang menjadi kekuatan bahwa untuk kegiatan yang sifatnya nanti di luar jaringan, yang di luar daring itu, yang luring atau kegiatan offline itu, yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan adalah mengaktifkan komunitas praktisi ya, karena yang paling tepat menurut saya itu adalah ini, untuk komunitas praktisi itu, karena sudah ada wadahnya, sudah terbentuk, tinggal mengisinya aja gitu. Ya, jadi kalau melihat
seperti ini kekuatannya nih, menurut Pak Badrus nih, peluang kemungkinannya bagaimana ini? Peluangnya, kemungkinan yang Bapak bisa lakukan lagi lebih mendalam. Kalau melihat kemungkinan itu gimana ya? Kalau kemungkinannya itu terbuka lebar sebenarnya. Nah, iya. Tapi yang menjadi sebuah pertimbangan lagi apa ya? Mungkin dalam komunitas praktisi itu tidak langsung mengarah ke semangat belajar mungkin ya. Jadi di dalam komunitas itu perlu perubahan paradigma berpikir sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita langsung mengaktifkan komunitas belajar di situ langsung mengagendakan langsung to the point ya, kemungkinan berhasil menurut saya itu agak kurang. Jadi langkah pertama ini kegiatan yang ada di komunitas belajar mungkin merubah paradigma teman-teman ini, merubah paradigma rekan-rekan agar mereka itu tidak melulu di zona nyaman. Nah, kalau sudah ada komunitas praktisi, kemudian perlu merubah paradigma. Nah, ini merubah paradigma juga sebuah hal yang bagus, nggih. Nah, kira-kira nih apa nih hambatannya atau gangguannya yang dapat menghalangi perjalanannya Pak Badrus dalam meraih tujuannya nanti ini? Kalau komunitas praktisi kan dilaksanakan misal offline ya, offline itu kan berarti setelah jam mengajar. Kalau offline ketika jam mengajar kan tentunya kita malah tidak setelah jam mengajar. Ketika dilaksanakan setelah jam mengajar itu memang berpotensi ada suatu kendala. Di sini teman-teman itu setelah selesai mengajar banyak yang rasanya itu ada sesuatu yang lebih menarik di rumah. Artinya mereka ingin cepat-cepat untuk kembali. Ingin cepat-cepat pulang, iya. Nah, itu menjadi suatu kendala. Seperti tadi di awal ya. Iya. Ini yang ya, paling ya itu kendalanya itu. Kendalanya itu ya belum bisa kalau langsung nanti ada kegiatan lagi belum ya Pak ya, belum bisa ya. Nah ini kira-kira kalau hambatannya seperti yang Pak Badrus sampaikan ini apa ya solusinya Pak? Ini ya pertama mungkin pendekatannya adalah ke kepala sekolah dulu. Kita mungkin akan ngobrol dengan kepala sekolah terkait dengan permasalahan yang ada, terus alasannya apa, terus mau bagaimana langkahnya, yaitu kita ke kepala sekolah dulu gitu loh, kita diskusi. Ketika kepala sekolah nanti sudah satu pemikiran dengan kita itu kan insya Allah lebih enak. Iya. Oke, kalau itu mau solusinya itu ke kepala sekolah itu rencananya apa nih rencana Pak Badrus selanjutnya ini? Untuk dari kepala sekolah ini nanti ketika sudah satu frekuensi atau satu pemikiran dengan kepala sekolah, ini saya rencananya ingin membuat suatu jadwal dalam komunitas praktisi kegiatannya mau dilaksanakan kapan saja, tanggal berapa, hari apa, terus nanti mau diisi apa, itu yaitu rencananya itu akan saya buat seperti itu. Nah, itu rencana awal ya, rencana A-nya. Jika nanti ternyata itu sudah dibuat, terus sudah disepakati oleh kepala sekolah dan kepala sekolah juga sudah memahami itu, tapi ternyata rekan-rekan atau teman-teman itu juga masih tetap tidak begitu banyak berubah, paling saya membuat rencana B itu adalah membuat komunitas praktisi di WA group itulah. Karena WA group itu ya, kemungkinan itu karena di WA group itu kan sekarang saya lihat ada komunitas, dan di situ ketika kita misalkan memberikan suatu informasi atau pengetahuan lebih fleksibel, artinya ketika teman-teman itu memang tidak bisa di waktu itu bisa di waktu gitu loh.
Oh, nggih, nggih. Jadi komunitas praktisi dan WA group di antara itu eh, adakah yang eh, sangat diprioritaskan ini yang mana, Pak? Kalau prioritas itu saya sangat berharap di plan A yang Di dari plan A, di komunitas praktisi iya ya. itu. Oke. Tetapi ya itu lagi dengan melihat basic atau dengan melihat latar belakang teman-teman yang masih belum bisa untuk eh, pergi dari zona nyamannya itu Iya. eh, mungkin akan bisa lebih mudah terrealisasi di plan B itu Hmm. karena lebih fleksibel. Kalau kalau kita ke komunitas praktisinya yang menjadi prioritasnya nanti apa nih strateginya untuk agar bisa menjalankan komunitas praktisi ini? Untuk bisa menjalankan ini kan sebenarnya komunitas praktisi itu kan butuh apa ya, butuh kesadaran bersama ya, lagi-lagi ya ini cara berpikir, pola berpikir atau paradigma juga ini. Nah, bukan komunitas ini adalah bukan miliknya perorangan, komunitas ini adalah milik Ya. sekolah sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran gitu kan. Yang pertama mungkin kita ya memberikan informasi-informasi ataupun alasan-alasan mengapa komunitas praktisi itu ada, mengapa bahwa komunitas praktisi itu penting. Ya mungkin di awal itu kita Iya. mensosialisasikan itu, memberikan gambaran-gambaran seperti itu. Hmm. Baik, bagaimana jangka waktu untuk komunitas praktisi ini? Kalau jika ini dilakukan, Nah, saya ingin mendengar nih rencananya. komunitas praktisi ini kan sebenarnya idealnya itu kan selama sekolah itu ada, komunitas praktisi itu ya ada itu loh. Itu idealnya seperti itu. Yeah, Tapi ini sebagai awal sebagai awal untuk memulai ya kita trial dulu aja 3 bulan lah. Itu mungkin. Oh, trial, uji cobanya 3 bulan, Iya. Baik. Nah, dari misalnya di trialnya 3 bulan ya, apa ukuran keberhasilan rencana aksinya Pak Badrus ini nantinya ini? Ini yang jelas untuk Targetnya ya. berhasil, untuk melihat berhasil atau tidaknya, yang pertama pelaksanaan ini terlaksana, terus ada buktinya, ada bukti pelaksanaan, dan di situ yang terpenting adalah teman-teman itu ada perubahan paradigma atau perubahan pola berpikir. Jadi tidak di zona nyaman terus. Itu yang utama. Iya, iya. Nah, itu ya keberhasilan, ukuran keberhasilannya tersebut ya. Terus bagaimana nih caranya Pak Badrus untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang tadi sudah disampaikan juga, itu antisipasinya apa nih? Kalau antisipasi terkait dengan kedisiplinan ya, artinya teman-teman itu seharusnya pulang sesuai dengan jam dinas. Itu ini juga butuh kewenangan sebenarnya, itu ya nanti saya paling bisa Maaf Pak Badrus, tidak terdengar. oh ya, untuk mengatasi hambatan yang pertama itu ini kan terkait dengan kewenangan sebenarnya ya. Untuk rekan-rekan itu tadi hambatannya kan rekan-rekan lebih ada sesuatu yang menarik nih di rumah, jadi setelah tapi kan ini yang paling bisa untuk mengatasi ini kan yang berwenang gitu loh, berarti kan di sini kepala sekolah, jadi ini ya yang menggandeng kepala sekolah ini. Menggandeng kepala sekolah. Oke. Ini untuk selanjutnya komitmen terhadap rencana ini bagaimana Pak Badrus? Kapan waktunya akan dilaksanakan? Terus siapa yang akan membantu Bapak ini selanjutnya untuk biar ini komunitas praktis ini berjalan? Yang pertama rencana pertama adalah koordinasi dulu ya, koordinasi, diskusi dan penyamaan persepsi dengan kepala sekolah.
Terus yang Oke. kedua itu adalah untuk rekan-rekan yang mereka memiliki apa ya, tidak memiliki sudut pandang sama dengan kita itu akan dekati itu, kita itu akan ajak untuk bergabung dalam kegiatan ini gitu loh. Sebelum nantinya itu langsung melebar ke teman-teman yang lain. Ya. Oke, baik. Eh, kalau ini sudah terlaksana nih ya Pak Badrus, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Pak nantinya? Apakah Bapak menginginkan ada pertemuan lagi ya gitu? Oh, boleh. Jadi ya untuk pertemuan lagi dengan Ibu Okti maksudnya gitu. Inje. Ya, boleh. Itu sebagai apa ya? Kita kan sebagai pelaksana, itu kita sebagai yang merancanakan, yang melaksanakan itu kan tetap butuh umpan balik bahwa apa yang kita lakukan itu dan ilmu kan yang paling bisa melihat itu adalah orang lain. Jadi kalau misalkan diadakan pertemuan lagi ya itu sangat bagus sih. Iya, iya. Jadi dari permasalahannya Pak Badrus yang disampaikan pada siang hari ini, solusi-solusinya apa saja tadi ya Pak Badrus? Ya, Yang pertama, itu, mengaktifkan komunitas praktisi secara ya, online ya, berarti pertemuan di luar jaringan. Tapi di sini nanti tidak langsung ditujukan kepada pokok permasalahan, tetapi diberikan apa ya, semacam kayak paradigma baru ya, agar pola pikir teman-teman itu sedikit demi sedikit berubah. Dan yang kedua adalah tentang komunitas di WA gitu loh. Itu untuk plan B ketika nanti plan A itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. baik Pak Badrus, saya sudah tidak sabar ini mendengar keberhasilannya Bapak Badrus. Semoga upaya yang dilakukan dengan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian menggerakkan teman-teman yang sudah satu sudut pandang ya, kemudian menjalankan komunitas praktisi nantinya akan berjalan dengan baik. Semoga berhasil, lancar, teriring doa Pak Badrus dan rekan-rekan sehat semuanya sehingga bisa melaksanakan kegiatan yang bertujuan sangat mulia ini. Amin. Kemudian Pak Badrus, kita bertemu lagi insya Allah sesuai kesepakatan kita setelah Pak Badrus melakukan pertemuan komunitas praktisi nggih. Oke, siap. Kira-kira kapan nih Pak itu kita pertemuan untuk berikutnya? Untuk pertemuan itu mungkin bisa dibilang kalau dalam waktu dekat, karena ini perlu persiapan, perlu banyak yang disiapkan, dan ini adalah perubahan paradigma itu kan butuh kesabaran juga. Ini ya mungkin proses ya 1 atau 2 bulan, ya mungkin 1 bulan lah, ya 1 bulan dari sekarang untuk sebagai pemantau nanti untuk keberhasilan kegiatan ini. 1 bulan ya bisa lah. Iya, baik Pak Badrus, saya tunggu kabar berikutnya. Saya tidak sabar nih nanti hasilnya seperti apa. Semoga semuanya lancar. Terima kasih Pak Badrus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih sekali. Wah, penampilan yang keren untuk coaching yang sudah ditampilkan oleh Ibu Okti dan Pak Badrus. Sangat menginspirasi sekali. Nah, namun Ibu Okti, nun sewu dari apa yang sudah saya observasi tadi, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan coaching tadi ya Bu Okti ya. Ini untuk seperti ini Bu Okti. Untuk pertanyaan yang akan saya ajukan itu seperti ini. Bu Okti, untuk kira-kira dari yang tadi sudah Ibu laksanakan itu
eh, indikator ketercapaian pengembangan apa yang diinginkan oleh Ibu Okti yang sudah terlaksana di kegiatan coaching yang sudah tadi Ibu Okti tampilkan dengan Pak Badrus? Baik Bu, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi saya sudah menggunakan kata kunci yang didapat dari mendengarkan coaching ya. Jadi membantu coaching merangkai fakta-fakta sehingga saya membuat pertanyaannya dengan terstruktur, dengan kalimat terbuka. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan dalam waktu atau momen yang tepat. Oh, oke. Sebentar, Bu. Ini mau Oke, jadi tadi memang benar untuk hasil pengamatan yang saya laksanakan udah nampak sekali. Bu Okti itu keren dalam tadi 3 indikator yang sudah ditampilkan ya Bu Okti ya. Nah, di sini izinkan saya selaku observasi menyampaikan hasil data yang tadi saya sudah dari awal sampai akhir sudah saya observasi. Ibu Okti dari awal peracara sampai akhir sudah ibaratnya untuk alur tirtanya sudah nampak ya. Bahkan dari tujuan sampai tanggung jawab itu sudah nampak dan mulus sekali, tidak ada yang terlewatkan seperti itu. Untuk yang kedua, untuk kaitannya dengan penguatan mengajukan pertanyaan berbobot, itu dari 3 yang kita sepakati tadi di supervisi itu sudah nampak semua. Dari yang mengajukan pertanyaan berbobot tadi 1 itu mengajukan pada momen tepat. Yang kedua itu terkait dengan tadi menggunakan kata kunci, itu bagus sekali. Dari 1 pertanyaan digali lagi sehingga Pak Badrus menemukan solusi dari permasalahan yang dialami seperti itu. Dan yang terakhir itu tadi kalau tidak salah mengajukan pertanyaan terbukanya juga sudah keren sekali seperti itu ya Bu Okti ya. Nah, kira-kira kalau misalnya tadi kan Ibu Okti sudah berbincang dengan Pak Badrus, kalau misalnya ada sesi keberlanjutan dari kegiatan coaching ya, itu kiranya Ibu Okti itu akan mengembangkan kemampuan coaching apa lagi selain tadi mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu? Ya, saya ingin ini Bu, melakukan kompetensi kesadaran penuh. Oke. Ya, mudah-mudahan di kegiatan coaching berikutnya Ibu Okti selain tadi melakukan cross check perkembangan dari coaching hari ini, besok bisa dikembangkan dengan kompetensi berikutnya yaitu sebagai pendengar tadi ya Bu ya. Kesadaran penuh. Oh ya, kesadaran penuh. Iya. Oke. Untuk kegiatan coaching hari ini saya sudahi dan sangat keren sekali dan menginspirasi, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.